Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5B dimanapun kalian berada, semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita nanti bisa belajar bersama ya untuk mencari ilmu, thalabul ilmi. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari pembelajaran matematika. Nah, pada materi matematika sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menjumlahkan pecahan, terus mengurangi pecahan, mengalihkan pecahan, dan juga membagi pecahan. Namun kali ini kita lebih kepada pembahasan soal-soal terkait tentang permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan. Oleh sebab itu anak-anak bisa buka buku paket ya pada halaman 47 di latihan 32. Nanti kita akan menyelesaikan bersama-sama beberapa soal di situ. Ya, ada 10 soal, nanti Ustadz akan ambil 3 soal sebagai contoh dan yang lainnya nanti bisa dicoba untuk anak-anak dikerjakan di rumah. Ya, meskipun bukan tugas tapi untuk mengerjakan akan menambah wawasan anak-anak tentang menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan. Baik anak-anak, dibuka bukunya halaman 47. Yang pertama adalah Ustadz akan ambilkan di nomor yang 1 atau nomor pertama. Saya bacakan ya. Seorang nelayan rata-rata dapat menangkap 9/4 kg ikan setiap hari. Berapa kilogram ikan yang dapat ditangkap nelayan tersebut selama 6 hari? Ketika ada suatu soal, anak-anak harus teliti dalam membaca. Membaca soal itu lebih penting daripada nanti menjawab. Ya, karena apa? Karena ketika anak-anak tidak bisa membaca soal, otomatis menjawabnya juga kesulitan. Tapi ketika anak-anak sudah paham tentang membaca soal seperti ini, maka anak-anak akan mudah untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, kalau anak-anak logika atau bermain dengan nalar ya, 1 hari itu menghasilkan 9/4 kg, maka selama 6 hari itu berapa? Nah, oleh sebab itu apakah dia sebagai pembagi atau sebagai pengali? Nah, maka dari itu yaitu perkalian pecahan ya. Karena apa? Karena setiap 1 hari mendapatkan 9/4 kilo, sehingga untuk dicari 6 hari itu berapa kilogram yang didapatkan oleh nelayan tersebut. Nah, ketika sudah tahu perkalian, maka dengan konsep dasar yang kemarin sebelum-sebelumnya kita bisa mengalihkan 9/4 dengan 6. Nah, 6 ini adalah bilangan asli, 9/4 ini adalah pecahan campuran. Pecahan campuran ini kita selesaikan dulu untuk perubahan ke pecahan biasa. Nah, merubah pecahan campuran ke pecahan biasa yang pernah kita pelajari ya, penyebut ini kita kalikan dengan bilangan aslinya, terus ditambah dengan pembilang, sehingga 4 dikali 9 berapa? Ya 30. Berapa? 30 berapa? Ayo 6 ya, ditambah 1 pembilang itu adalah 37 per 4. 4 ini tetap sebagai penyebut. Nah, dikalikan 6. 37 dikali 6, 4 dikali 1. Nah, yaitu 222 ya, 37 kali 6 itu adalah 222, 4 kali 1 adalah 4. Nah, sehingga ini belum sederhana ya, karena apa? Karena pecahan ini masih bisa kita bagi, baik pembilang maupun penyebut kita bagi sama, yaitu bagi 2 hasilnya adalah 111 untuk pembilang, dan yang bawah penyebutnya kita bagi 2 juga, yaitu 2. Sehingga yang kita temukan adalah 111 per 2. Nah, ini merupakan pecahan biasa. Kita bisa merubahnya ke pecahan campuran. Karena apa? Karena kita kembali lagi ke soal. Karena soalnya di sini adalah pecahan campuran ya. Maka dari itu kalau bisa pecahan biasa ini kita ubah ke pecahan campuran. Perubahan pecahan biasa ke pecahan campuran ya, kita akan membagi 111 dibagi 2 atau dibagi setengahnya, yaitu 55
Nah, 1/2 artinya 55,5 kilogram. Nah, setelah itu anak-anak harus buat kesimpulan dari hasil akhir yang nanti bisa diterjemahkan dalam bahasa ya. Jadi ikan yang dapat ditangkap oleh nelayan selama 6 hari itu totalnya adalah 55 1/2 kilogram ya, atau 55,5 kilogram. Nah, jadi itu untuk pembahasan pada soal nomor 1. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3. Nah, dibuka pada halaman 48 ya. Soal nomor 3. Luas sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang adalah 14,4 meter kuadrat atau pangkat 2 ya, bisa disebut pangkat 2, bisa persegi juga bisa, kuadrat juga bisa ya. Nah, lebar tanah tersebut adalah 2,25 meter. Berapa meter panjang tanah tersebut? Nah, ketika anak-anak membaca soal ini maka terkait dengan persegi panjang yang mempunyai luas dan lebar. Maka ada salah satu faktor yang belum didapatkan, yaitu panjang. Maka dari itu anak-anak di kelas 4 mungkin sudah belajar tentang bangun datar persegi panjang. Nah, untuk bangun datar persegi panjang kita mengenal suatu rumus tentang luas ya. Luas dari persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Nah, panjangnya di sini ditanyakan, sedangkan luasnya sudah diketahui dan lebarnya juga diketahui. Sehingga kita bisa mengubah rumus tersebut menjadi panjang sama dengan luas dibagi lebar. Kenapa kita bisa merubahnya? Karena kita mencari panjang. Nah, yaitu kita pindah ke ruas kiri untuk panjang dan luasnya kita pindah ke ruas sebelah kanan, sehingga menjadi pembagi atau pembagiannya. Nah, setelah itu kita masukkan untuk luas. Nah, luas ini adalah 14,4. Ini adalah pecahan desimal. Pecahan desimal kita bisa merubahnya ke bentuk pecahan biasa agar nanti memudahkan dalam pembagian ya. 14,4 artinya sama saja dengan 14, 4/10. Nah, kok bisa 4/10? Karena ini adalah 0,4. Nah, 14 di sini ada 0,4. Nah, 0,4 pecahan desimal kita ubah ke pecahan biasa itu 4/10. Nah, setelah itu kita selesaikan dalam bentuk pecahan biasa. 10 kali 14 140 ya, ditambah 4 itu 144 dibagi 10 atau per 10. Nah, ini nanti kita bisa bagi 2 ya, 72 kita bagi 2 yaitu nanti ketemu 5 ini. Jadi luasnya adalah 72/5. Begitu juga lebar. Lebar ini pecahan desimal 2,25. Nah, maka dari itu kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 2,25 ini 2, 0,25 artinya sama dengan 1/4 atau 1/4 ya. Oleh sebab itu kita akan merubah pecahan campuran ini ke bentuk pecahan biasa, yaitu dengan cara apa? Penyebut 4 ini kita kalikan bilangan aslinya 2 yaitu 8, kita jumlah atau tambah dengan pembilang 1 sehingga 9. Nah, 9/4. Ketika kita sudah tahu ada 2 pecahan biasa, ya, kita bagi luas dibagi lebar. Nah, maka di sini perhatikan, nah, panjang sama dengan luas dibagi lebar. Luasnya kita temukan 72/5, lebarnya adalah 9/4. Nah, syarat kemarin pembagian pecahan ya, yaitu pembilang dibagi pembilang, penyebut dibagi penyebut. Itu jika menghasilkan bilangan asli bulat ya, itu bisa. Tapi ketika ada salah satu yang tidak bisa, maka kita gunakan kebalikan atau perkalian silangnya. Nah, oleh sebab itu ketika anak-anak lihat 72 dibagi 9 itu pasti bisa. Tapi perhatikan yang penyebut 5 dibagi 4 itu tidak mungkin, ya tidak bisa menghasilkan bilangan bulat. Maka dari itu kita akan menggunakan yang kedua, yaitu membalik pecahan akhir atau pecahan di akhir ini menjadi kebalikan. Dengan syarat apa? Nanti pembagian ini berubah menjadi perkalian. Nah, oleh sebab itu 72/5 dikalikan dengan 4/9. Nah, kita bisa membagi 72 ini dengan 9 ya. Nanti ketemu
8 ya, ini nanti ketemu 1. Nah, sehingga ya ini keliru, bukan 9 tapi ini 8 ya. 8 per 5 dikali 4 per 1. Nah, ini keliru untuk nulisnya tadi ya. Ini 72 dibagi 9 itu adalah 8 bukan 9. Tapi di sini nah ini sudah 8 ya. 8 per 5 kali 4 per 1. Nanti tinggal kita kalikan 8 kali 4 berapa? Nah, ya 32. 5 kali 1 yaitu 5. 32 per 5 ini sudah menjadi hasil akhir tapi dalam bentuk pecahan biasa. Maka dari itu kita bisa merubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran, setelah itu ke dalam bentuk pecahan desimal. Nanti ketemu berapa? 6,4. Dari mana 6,4? Nah, 6 ini tetap, 2 per 5 itu sama saja dengan 0,4 ya, 2 per 5 itu. Yaitu ketika kita kalikan 2 ini 4, yang bawah kalikan 2 nanti hasilnya 10, 4 per 10 artinya adalah 0,4, sehingga 6 ditambah 0,4 ini nanti adalah 6,4 ya meter. Jadi kesimpulannya adalah panjang tanah tersebut 6,4 meter. Nah, itu untuk nomor soal yang ketiga. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5. Nah, mungkin ini soal yang terakhir ya anak-anak. Nanti sisanya bisa anak-anak coba di rumah. Pak Hasim mempunyai kebun seluas 9,3/7 hektar. Ia ingin mewariskan kebun tersebut kepada 6 orang anaknya. Tiap anak mendapatkan bagian kebun yang luasnya sama. Berapa hektar luas kebun yang diperoleh tiap anak Pak Hasim? Nah, ketika anak-anak membaca soal seperti ini, ya ada suatu kebun yang luas banget terus diwariskan ke 6 anaknya. Maka yang bisa kita lihat atau kita nalar itu adalah tentang pembagian. Ya, kenapa? Karena setiap anak nanti mendapatkan berapa. Sehingga nanti kita hasilkan adalah 9,3/7. Nah, maka dari itu kita akan bagi 9,3/7 kita akan bagi dengan 6. Nah, pembagian pecahan 9,3/7 kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 7 kali 9 ya 63 ditambah 3 nanti 66 per berapa? Per 7. Nah, dibagi dengan 6 per 1. Ini bisa menjadi pecahan biasa meskipun tadi bilangan asli ya. Nah, dari sini anak-anak bisa perhatikan pembilang dibagi pembilang, penyebut dibagi penyebut. 66 bagi 6, 7 dibagi 1, bisa tidak kedua-duanya ini? Ya, bisa. Sehingga apa? Sehingga kita bisa secara langsung ya tanpa merubahnya ke dalam bentuk perkalian. 66 dibagi 6 berapa? 6 bagi 6 1, 6 bagi 6 1, sehingga 11 ya. 7 dibagi 1 yaitu 7. Nah, sehingga hasilnya adalah 11/7. Dan ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran yaitu 1/4/7 hektar. Nah, jadi kesimpulannya adalah tiap anak Pak Hasim ya yang diwariskan tadi itu mendapatkan bagian kebun sebesar 1/47 hektar masing-masing. Nah, jadi setiap anak tadi mendapatkan segini bagiannya. Nah, ketika nanti dikalikan 6 nanti kembali lagi ke luasnya itu tadi. Nah, jadi itu ya anak-anak untuk pembahasan menyelesaikan pecahan baik perkalian maupun pembagian dalam soal-soal cerita di kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk pembahasan tentang matematika hari ini ya. Kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan untuk hari ini, hari Rabu, yaitu yang pertama anak-anak harus bisa membaca soal cerita tersebut dengan teliti ya, dengan benar-benar cermat ya, teliti. Terus setelah itu dapat menentukan apa yang diketahui dari soal tersebut. Nah, sehingga sehingga nanti anak-anak dapat menentukan apa yang dicari. Setelah diketahui apa saja, maka nanti yang ditanyakan itu apa. Nah, itu nanti bisa dicari. Nah, menyelesaikan dalam bentuk operasi hitung baik pembagian maupun perkalian itu. Dan hasil akhir dari pertanyaan tersebut
bisa anak-anak buat suatu kesimpulan. Nah, ini menguji yang namanya bahasa anak-anak sendiri, yaitu tentang sebuah kesimpulan. Ya, baik, untuk anak-anakku sekalian, mungkin ini yang bisa Ustadz berikan untuk hari ini tentang mata pelajaran matematik ya. Mungkin untuk PTS-nya untuk matematika yaitu pada terakhir ya, yaitu halaman 57 ya atau 58, itu nanti bisa dipelajari sampai pada halaman tersebut. Pelajaran 1 ya tentang operasi hitung pecahan. Hanya itu ya pelajaran 1 untuk PTS-nya. Dipelajari di rumah untuk buku paket matematikanya ya. Karena di situ lebih lengkap ya, lebih runtun untuk pembelajarannya. Untuk itu sekian untuk hari ini ya, semoga bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Salam untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.